teman-teman semua, saya Septia Fatihah Salsabila, mahasiswi psikologi semester 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi klinis mengenai gangguan mental. Baik teman-teman, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing lagi ya sama yang namanya gangguan mental, atau juga bisa disebut dengan mental illness maupun mental disorder. Terus sebenarnya apa sih gangguan mental itu? Jadi teman-teman, gangguan mental ini adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, ataupun kombinasi di antaranya. Macam-macam dari gangguan mental ini banyak sekali teman-teman. Salah satunya anxiety disorder. Anxiety disorder adalah kondisi di mana seseorang mengalami kecemasan secara terus-menerus, bahkan bisa semakin buruk seiring berjalannya waktu. Anxiety disorder juga dapat menimbulkan gejala yang akan membuat seseorang tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk penjelasan selengkapnya mengenai anxiety disorder, teman-teman bisa simak video berikut ini ya. Selamat menonton! Anxiety disorder atau kecemasan. Kecemasan merupakan hal yang normal terjadi pada setiap individu. Reaksi umum terhadap stres kadang dengan disertai kemunculan kecemasan. Namun, kecemasan itu dikatakan menyimpang bila individu tidak dapat meredam atau merepresikan rasa cemas tersebut dalam situasi di mana kebanyakan orang mampu menanganinya tanpa adanya kesulitan yang berarti. Kecemasan dapat muncul pada situasi tertentu, seperti berbicara di depan umum, tekanan pekerjaan yang tinggi, bahkan saat menghadapi ujian. Situasi-situasi tersebut dapat memicu munculnya kecemasan, bahkan rasa takut. Namun, gangguan kecemasan muncul bila rasa cemas tersebut terus berlangsung lama, sehingga terjadi perubahan perilaku atau terjadinya perubahan metabolisme tubuh. Gangguan kecemasan diperkirakan diidap 1 dari 10 orang. Menurut data National Institute of Mental Health pada tahun 2005 di Amerika Serikat, terdapat 40 juta orang mengalami gangguan kecemasan pada usia 18 tahun sampai pada usia lanjut. Ahli psikoanalisa beranggapan bahwa penyebab kecemasan neurotik dengan memasukkan persepsi diri sendiri di mana individu beranggapan bahwa dirinya dalam ketidakberdayaan, tidak mampu mengatasi masalah, rasa takut akan perpisahan, terabaikan dan sebagai bentuk penolakan dari orang yang dicintainya. Perasaan-perasaan tersebut terletak dalam pikiran bawah sadar yang tidak disadari oleh individu. Beberapa kategori gangguan kecemasan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 yang sering dibahas diantaranya adalah: yang pertama, gangguan panik tanpa agorafobia. Kedua, gangguan panik dengan agorafobia. Ketiga, agorafobia tanpa riwayat gangguan panik. Keempat, fobia spesifik. Kelima, fobia sosial. Keenam, gangguan obsesif kompulsif. Ketujuh, gangguan stres pasca traumatik. Kedelapan, gangguan stres akut. Kesembilan, gangguan kecemasan umum. Dan ke-10, gangguan kecemasan yang tidak terdefinisi. Gejala umum gangguan kecemasan. Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap stres tergantung pada kondisi masing-masing individu. Beberapa simptom yang muncul tidaklah sama. Kadang, beberapa di antara simptom tersebut tidak berpengaruh berat pada beberapa individu. Lainnya sangat mengganggu. Berikut gejala-gejala kecemasan. Berdebar diiringi dengan detak jantung yang cepat, rasa sakit atau nyeri pada dada, rasa sesak napas, berkeringat secara berlebihan, kehilangan gairah seksual atau penurunan minat terhadap aktivitas seksual, gangguan tidur, tubuh gemetar, tangan atau anggota tubuh menjadi dingin dan berkeringat, dan gangguan kesehatan seperti sering merasakan sakit kepala atau migrain.
Tipe-tipe gangguan kecemasan. Anxiety disorder memiliki beberapa pembagian yang lebih spesifik, di antaranya fobia. Fobia adalah ketakutan yang berlebihan yang disebabkan oleh benda, binatang ataupun peristiwa tertentu. Sifatnya biasanya tidak rasional dan timbul akibat peristiwa traumatik yang pernah dialami individu. Fobia juga merupakan penolakan berdasar ketakutan terhadap benda atau situasi yang dihadapi, yang sebetulnya tidak berbahaya dan penderita mengakui bahwa ketakutan itu tidak ada dasarnya. Fobia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fobia spesifik dan fobia sosial. Fobia spesifik adalah ketakutan berlebih yang disebabkan oleh benda atau peristiwa traumatik tertentu, misalnya ketakutan terhadap kucing, atau yang bisa disebut ailurophobia, ketakutan terhadap ketinggian, akrofobia, dan ketakutan terhadap tempat terbuka, agorafobia, serta fobia terhadap kancing baju dan lain sebagainya. Yang kedua, fobia sosial. Fobia sosial adalah ketakutan berlebih pada kerumunan atau tempat umum. Ketakutan ini disebabkan akibat adanya pengalaman yang traumatik bagi individu pada saat ada dalam kerumunan atau tempat umum. Misalnya, dipermalukan di depan umum ataupun suatu kejadian yang mengancam dirinya pada saat di luar rumah. Tipe-tipe gangguan kecemasan yang kedua adalah obsesif kompulsif. Obsesif adalah pemikiran yang berulang dan terus-menerus, sedangkan kompulsif adalah pelaksanaan dari pemikirannya tersebut. Perilaku ini merupakan ritual pembebasan dari dosa pada orang tersebut. Dengan mencuci tangan, ia berharap bisa membersihkan dari dosa yang telah ia perbuat. Obsesif kompulsif ini biasanya cenderung pada perilaku bersih-bersih, bukan pada perilaku negatif. Perilaku seperti ini sebenarnya banyak terjadi pada lingkungan kita, tetapi kita kadang malah menganggap perilaku ini wajar. Obsesi, pikiran yang berkali-kali datang yang mengganggu, tampaknya tidak rasional dan tidak dapat dikontrol, sehingga akan mengganggu hidup. Dapat berbentuk keraguan-keraguan yang ekstrim, penangguhan tidak dapat membuat keputusan, sehingga pasien pun tidak dapat mengambil kesimpulan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai anxiety disorder. Mungkin satu pesan aku untuk teman-teman semua di sini, yakni jangan pernah untuk self-diagnose. Jadi, apabila teman-teman udah ngerasa ada yang tidak nyaman di dalam diri teman-teman bisa langsung datang ke ahlinya, semisal psikolog. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, dan pastinya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.